Hari ini saya sudah bersama dengan Elizabeth Bulan Tampobolon, praktisi trading. Selamat sore, Mbak Elis. Selamat sore. Iya, Mbak Elis, ini kira-kira peluang apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencari income di masa seperti sekarang ini? Ya, sekarang lagi banyak yang kebingungan nih. Aduh, PPKM dipanjangin, terus cari uangnya gimana? Sementara pengeluaran harus terus berjalan karena kita harus makan terus nih tiap hari. Ya. Nah, terus apa nih peluangnya yang bisa kita lakukan? Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyadari dulu bahwa kita sekarang di zaman yang berbeda. Itu dulu. Jadi mindsetnya harus berpikir bahwa oh iya sekarang zaman udah beda ya. Tidak lagi seperti zaman dulu di mana kita harus dituntut kerja keras tetapi kerja cerdas. Yeah. Tadi disampaikan oh iya sekarang ini zaman teknologi. Zaman teknologi berarti kita juga nggak cuma hanya belanjanya aja pakai teknologi, tetapi kita juga bisa mencari uang dengan menggunakan teknologi yang ada. Saya yakin hampir semua orang punya yang namanya gadget, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan gadgetnya dengan maksimal. Mungkin ada yang menggunakan gadgetnya hanya untuk belanja, kemudian nonton drama Korea, buat selfie-selfie gitu ya, atau misalnya posting-posting di sosmed, curhat di sosmed, marah-marah di sosmed. Kenapa sih ini pemerintah? Ya banyak kan begitu kan. Yeah. Nah, saya mau ngajarin teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk ayo mulai belajar, manfaatkan handphonemu, teknologi yang ada, karena saya yakin di zaman sekarang ini hampir semua juga di rumah punya yang namanya laptop, punya ada wifi di rumah. Nah, kita sekarang belajar bagaimana teknologi yang kita miliki itu untuk lebih produktif lagi untuk menghasilkan income. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya, Bapak Ibu bisa belajar bagaimana berjualan secara online. Cuma masalahnya kalau kita jualan online, sebagus apapun barangmu, sehebat apapun barangmu, semurah apapun, secanggih apapun, kalau nggak ada yang beli, ya tetap nggak bisa jadi duit juga. Nah, ada satu sistem yang bisa mempermudah Bapak Ibu untuk bertransaksi di rumah saja tanpa perlu memikirkan siapa nanti pembelinya, yaitu bisnis di dunia trading. Trading sebenarnya adalah hal yang sudah umum didengar banyak orang, tetapi mungkin tidak semua orang berani untuk melangkah ke sana karena masih takut ya, karena image-nya kan trading tuh nanti kayak judi, padahal itu adalah hal yang salah. Iya, memang sebenarnya istilah trading ini sering kita dengar ya Mbak Elis ya, tapi seperti apa sih sebenarnya sistem trading itu sendiri? Oke, sistemnya seperti apa sih? Karena di iklan-iklan kadang-kadang suka menjebak ya. Nah, saya suka mau kasih tahu gini, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam suatu sistem tertentu, itu kita harus tahu cara kerjanya dulu. Benar, jadi kalau tadi Mbak Tasya bilang, sistemnya kayak gimana sih? Karena banyak orang selalu berorientasi hasilnya dulu. Dia nggak mau tahu prosesnya. Itu yang salah ya. Jadi mereka hanya mau tahu pokoknya dapat untung. Prosesnya gimana? Oh, saya nggak mau tahu deh. Pokoknya katanya kalau saya simpan uang di sini akan untung sekian persen. Padahal tidak segala sesuatu ada kepastian di dalam dunia trading. Karena tadi kita bicara trading ya. Trading adalah dagang. Bedanya dagang tanpa bentuk fisik, tetapi menggunakan kontrak dagang. Jadi beda dengan transaksi secara konvensional ya. Trading menggunakan kontrak, bukan fisik. Nah, di trading itu sendiri lebih banyak digunakan di pasar uang ataupun pasar modal. Jenisnya cukup banyak, ada reksadana, ada saham, ada obligasi, kemudian ada forex, ada gold juga, itu disebut dengan futures trading ya. Tapi mungkin saya tidak akan bahas semuanya di sini, semuanya. Kita mungkin fokus di salah satu aja dulu ya, misalnya tentang trading. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah trading adalah hal yang berbeda dengan investasi. Nah, itu dulu Bapak Ibu harus pahami. Nah, ini bedanya apa itu investasi ataupun saham dengan trading futures ini? Oke, bedanya apa? Pertama-tama Bapak Ibu harus tahu dulu, kita tipikal apa? Tipikal saya orang yang berani resiko atau yang tidak berani resiko, ya, karena itu hal yang penting. Jangan karena kata iklan, katanya bakalan untung sekian nih, langsung masukin, tapi nggak tahu sistemnya tadi yang pertama tadi ya. Jadi ada bedanya antara investasi dan trading. Investasi adalah tidak semua orang bisa berinvestasi, tetapi tidak semua orang bisa trading. Investasi itu seperti nabung. Semua orang pasti bisa nabung dong. Tapi apakah semua orang bisa dagang? Enggak juga. Makanya ada yang jadi karyawan, karena dia nggak bakat untuk dagang. Misalnya kayak gitu gampangnya ya. Nah, bedanya saham dengan futures apa? Saham lebih berorientasi jangka panjang, sehingga saham lebih berorientasi ke investasi.
Investasi dan trading dua-duanya kepingin untung, tapi beda di jangka waktu. Kalau trading lebih jangka pendek, saham keuntungan jangka panjang. Itu dulu yang Bapak Ibu harus tahu. Saya tipikal apa ya? Oh, saya tipe pemain safety gitu ya. Saya mau sukanya yang aman-aman aja. Simpanlah uang di investasi. Anda bisa beli di saham atau reksadana atau obligasi. Tapi kalau itu kan jangka panjang. Nah, sementara kalau panjang itu ukurannya berapa sih, Bu? Bisa 5 tahun, 10 tahun kalau bicara tentang saham. Nah, sementara kita untuk nyampe ke 5 tahun atau 10 tahun itu kan harus menjalani yang namanya day by day dong, hari demi Iya. hari. Hari demi hari kita mau ngapain nih? Butuh makan kan? Maka kita bisa mendapatkan penghasilan yang harian itu bisa menggunakan trading di futures. Trading futures itu apa? Trading yang banyak dilakukan untuk forex ataupun di komoditi. Komoditinya contohnya emas, minyak, ataupun perak. Ya, jadi beda di jangka waktu. Terus hal yang paling mendasar lagi apa? Kalau saham dia hanya bisa transaksi 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Beda dengan trading. Trading tuh hampir 24 jam karena dia transaksi dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Nah, pas banget buat Bapak Ibu yang saat ini lagi masa-masa PPKM ya. Saya cuma mau ngomong gini, sebenarnya kita jangan hanya terkondisikan oleh PPKM hari ini. Karena gini, kita harus mulai belajar dari kejadian-kejadian sudah lalu ya. Kayak tahun lalu kan kita nggak pernah tahu nih. Kita pikir, oh setelah ada vaksin kita bakal aman-aman aja. Ternyata di 2021 justru lebih parah. Makanya PPKM-nya diperpanjang. Nah, kita nggak boleh merasa safe juga. Kayaknya ini PPKM udah tambah panjang, udah pasti lebih aman nih sekarang. Kita nggak pernah tahu apakah nanti di tahun depan akan ada varian yang baru lagi. Kalau ada varian baru lagi, bisa-bisa PPKM tambah panjang-panjang lagi. Maka Bapak Ibu mulai sekarang harus sudah mulai menyadari, mulai belajar gimana caranya cari uang di rumah. Jadi talk show hari ini sangat penting buat Bapak Ibu yang memang merasa, oke, saya pengen deh ingin berubah. Ini udah Agustus, bentar lagi Desember 4 bulan lagi, hidupmu udah bertambah belum? Jangan cari alasan, tapi kan bukannya saya nggak mau cari uang, Bu, karena kan ada PPKM. Jangan jadikan PPKM menjadi alasan. Kita di zaman teknologi Bapak Ibu, pertama mungkin susah untuk belajar trading karena tadi ngelihat ada grafik kayaknya susah nih. Pak, Bu, pertama kali kita mau belanja online juga pertama susah kok. Kita takut. Oke, saya mau belanja, uang saya transfer, iya kalau barang datang. Kalau enggak gimana? Saya ketipu dong. Nah, sama sekarang juga jangan hanya berpikir mengeluarkan uang dari handphone, tetapi mulailah berpikir bagaimana caranya memasukkan income ke handphone kita. Saya yakin Bapak Ibu punya handphonenya, tinggal belajarnya aja. Iya, kalau melihat saat ini sedang masa PPKM, di mana orang-orang banyak di rumah, di mana juga banyak pegang gadget, ini semenarik apakah penghasilan trading ini sehingga banyak orang mau masuk bisnis ini sih, Mbak Elis? Oke, bicara tentang seberapa sih penghasilannya, ini sebetulnya memutuskan orang-orang yang mengatakan bahwa trading itu pasti rugi ya. Karena banyak orang yang bilang, nanti kalau ikut trading rugi. Kalau rugi, masa iklannya banyak banget di sosial media? Pasti karena ada keuntungan dong yang ditawarkan, maka sosial media pun gembar-gembor mengiklankan tentang transaksi trading. Kenapa ada banyak iklan? Tentunya karena ada supply and demand. Nah, seberapa menarik nih ya, kita pakai uang yang kecil dulu ya, karena saya selalu sarankan gini, kalau teman-teman semua Bapak Ibu ingin masuk ke dalam suatu bisnis, mulai dari uang kecil dulu deh, jangan langsung uang besar, itu bahaya banget. Jangan langsung pakai uang ratus juta. Nah, kenapa banyak orang di luar sana yang bilang, tapi Bu ya, saudara saya, karena trading uangnya hilang ratusan juta. Tentu saja karena dia menggunakan modal ratusan juta. Kalau dia pakai uang 10 juta, ya nggak mungkin uangnya hilang sampai ratusan juta dong. Mentoknya pasti 10 juta. Nah, maka modal yang harus disiapkan berapa? Minimal $500. Itu minimal banget ya. $500. Hedgingnya saat ini di 14.000. Berarti modal yang kita butuhkan adalah kurang lebih 7 juta ya. $500 kali 14.000 itu sama dengan 7 juta. Satu hari penghasilan kita bisa mendapatkan kurang lebih $50. 50 kali 14.000 sama dengan 200.000. Satu bulan kita bisa transaksi di 20 hari kerja, Senin sampai Jumat ya, sampai Sabtu subuh deh, karena kan market tutupnya Sabtu subuh. Ada asumsinya 20 hari kerja, nggak usah ngomong 20 hari, 10 hari aja. Anggap 10 hari lainnya sibuk misalnya ya.
10 hari dikali 700.000 udah dapat income berapa? 7 juta ya. 7 juta, lebih gede dari UMR. Masa sih bisa begitu, Bu? Cara dapetinnya gimana nih $50? Tadi saya ngomong, open transaksi dari jam berapa? Kalau di saham kan jam 8 sampai 4 sore. Kalau di futures dari jam 5 pagi sampai 4 subuh. Nggak usah cari untung besar dulu, karena ini kan saya anggap ini hari ini pemula ya. Mungkin Bapak Ibu baru mulai mau belajar gimana sih trading. Nah, kalau baru mau mulai, jangan greedy, jangan rakus, jangan kemaru. Untung dikit-dikit aja dulu. Misalnya pagi-pagi, wah ini marketnya bagus nih, market Asia kan, kita dapat $10. Nanti siang jam 12, misalnya lagi mau makan siang, kita transaksi dulu, dapat $10. Kemudian nanti sore pulang kantor, lagi macet-macet. Biasanya kan orang kalau lagi macet-macet, 5 kali ketemu lampu merah, 5 kali buka handphone. Tapi nggak pernah menghasilkan. Nah, saya mau ngajarin gimana caranya, yuk di lampu merah pun kita bisa menghasilkan uang. 10 aja, nggak usah gede-gede. Nyampe rumah, mau makan malam, transaksi lagi, 10 lagi. Sebelum tidur kan habis makan, kenyang kan nggak langsung tidur, toh ambil nonton TV dapat 10 lagi, 50 cukup kok. Nggak usah sering-sering buka handphone. Sedikit-sedikit aja. Ya, $10 itu kalau kita keluar negeri itu mau beli burger aja nggak cukup. Jadi ibaratnya sebenarnya kita tuh cuma ngumpulin receh demi receh. Tapi kalau $50 dikali 14.000 lumayan loh, 700.000. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu capek, kita bisa pakai handphone yang ada, bisa sambil nonton TV. Masa sih nggak mau? Tapi untuk dapat uang segitu memang harus ada harga yang dibayar. Apa itu? Harus mau siapin waktu untuk belajar karena memang sistemnya mudah. Tapi untuk mudah itu ada proses. Nah, prosesnya itu adalah Bapak Ibu perlu belajar, perlu mengerti, perlu memahami sistem ini. Jangan terjebak dengan berbagai macam iklan yang saat ini marak sekali di sosial media. Apalagi menggunakan banyak artis-artis yang ganteng-ganteng terus bilang, wah ini pasti untung, wah ini keren nih, gampang nih. Tidak semudah dan tidak seindah yang Anda bayangkan. Maka Anda harus belajar dulu sebelum masuk ke bisnis ini. Iya, walaupun tadi menggiurkan sekali begitu ya keuntungannya, tetapi tetap harus benar-benar paham dulu sehingga mengerti, setelah benar-benar mengerti atau benar-benar paham, jadi tahu bagaimana rencana-rencana apa yang harus dilakukan, kemudian strategi-strategi apa. Dan siapa saja sih sebenarnya yang bisa melakukan trading ini, nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya Mbak Elis. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan Elizabeth Bulan Tampu-Bolon, seorang praktisi trading, dan kita masih tentunya membicarakan mengenai trading. Nah Mbak Elis, ini tadi kan sudah dibicarakan mengenai bagaimana penghasilan atau keuntungannya yang sangat menggiurkan. Nah ini sebenarnya dengan penghasilan yang bahkan bisa mencapai 700.000 per hari begitu ya. Nah ini sebenarnya legal atau tidak sih Mbak Elis? Ya, seru banget ya, 700.000 hanya mainin handphone, nonton TV kayak WA. Memang segampang itu kok. Nanti kalau Bapak Ibu udah mulai belajar, pasti bilangnya gini, kenapa nggak dari dulu ya kenal Ibu ini ya? Karena mudah dipelajari. Cuma yang paling sulit adalah menguasai emosi. Nah, bicara tentang legalitas, kita cari yang aman-aman aja ya Mbak Tasya ya. Kita di bawah Kementerian Perdagangan, tepatnya di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian kita juga anggota KBI
KBI, Clearing Berjangka Indonesia, dan juga ICDX, Indonesia Commodity Derivative Exchange. Aman nggak sih? Karena gini, nanti pada waktu transaksi uangnya ada di rekening Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau ditanya aman nggak usah ngomongin legalitasnya. Selama uang itu ada di rekeningnya Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu merasa aman dong. Kecuali kita menitipkan ke pihak tertentu. Ya misalnya saya nitipin uang ke pihak mana gitu, nah itu boleh takut. Tapi selama uang itu dikelola oleh masing-masing orang, sebetulnya nggak perlu takut ataupun ragu apakah uang ini nanti akan hilang atau tidak. Ya, jadi nanti di dalam transaksi trading uangnya dikelola oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak dititipkan pihak lain. Jadi nanti ingat ya, kalau ada salah satu instansi yang menawarkan, Pak, Bu, ini lagi bagus nih, udah kita bantu, kita kelola, itu salah sekali. Karena di undang-undang untuk futures trading ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di sana bahwa nasabah harus menjalankan sendiri, tidak boleh dititipkan pihak lain. Sehingga kalau saat ini ada banyak sekali marak banyak yang lapor ke polisi gitu ya, merasa terjebak dalam investasi bodong. Bukan. Investasinya legal ya, broker lokal investasinya legal, hanya saja nasabah itu sendiri yang malas belajar akhirnya menitipkan pada pihak lain untuk dijalankan. Nah, ketika pihak lain itu rugi, Anda nggak bisa lapor juga ke polisi. Kenapa? Karena ada ketentuan yang mengaturnya bahwa Anda tidak boleh menitipkan ke pihak lain. Baik, kalau gitu apa saja sih hal-hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu untuk bisa masuk atau mulai melakukan trading ini? Oh, kalau mau belajar trading, pertama harus belajar trading plan dulu, perencanaan dulu. Ya, oke, uang saya $500, kira-kira menghasilkan berapa nih per hari? Satu bulan berapa? Atau misalnya gini, Bu, saya tuh pengen punya uang satu bulan karena saya habis dirumahkan, saya butuh penghasilan 20 juta misalnya satu bulan. Berapa ya modal yang saya siapkan? Nah, itu namanya trading plan. Jadi harus ada targetnya dulu, kemudian baru melakukan rencana-rencana tersebut ya? Betul. Jadi kita terarah gitu, oke, satu hari saya mau nyari duit berapa sih? Itu harus ya. Yang kedua, sebelum kita melakukan transaksi, perlu menganalisa secara fundamental. Apa itu analisa fundamental? Berita. Jadi harus tahu berita-berita apa saja yang mempengaruhi pergerakan harga. Itu namanya analisa fundamental. Yang ketiga, harus memahami analisa teknikal. Analisa teknikal berbicara mengenai kapan waktu terbaik untuk kita melakukan transaksi. Karena tidak setiap menit kita bisa bertransaksi. Ada waktu-waktunya. Kapan harga itu akan bergerak naik, kapan harga bergerak turun. Apakah harganya sekarang sudah terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu Anda harus tahu. Ada grafiknya, gampang nanti belajarnya. Yang keempat adalah risk management. Ingat, dalam dunia trading pasti akan ada resiko. Tapi kita tidak usah takut dengan resiko. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita meminimalkan resiko. Sehingga ketika Anda 10 kali transaksi, 6 kali rugi, 4 kali untung masih bisa untung. Ada rasio perbandingannya. Ya, itu namanya risk management. Kemudian yang terakhir, Anda juga harus menguasai psikologi trading. Karena trading sangat mudah, sangat gampang. Saking gampangnya, saking mudahnya, Bapak Ibu terkadang kita emosinya tidak bisa terkontrol. Misalnya saya target hari ini cuma dapat $50. Sore-sore udah dapat 50, Bu, tapi kan market buka sampai subuh, boleh nggak naik lagi? Nah, ketika Anda kepingin untung lagi, tambah besar, nggak bisa nyetop. Nah, itu Anda bisa terjebak dalam judi. Kenapa? Karena yang sudah berbicara adalah emosi Anda, bukan logika Anda lagi. Ya, buat saya, Bapak Ibu, ketika kita akan berbisnis, kita nggak boleh baperan. Segala sesuatu harus bisa berhitung. Ya. Baru itu disebut sebagai seorang trader, bukan gambler. Gambler itu semuanya by emosi, sementara trader by logik. Baik, tadi Mbak Eli sempat mengatakan bahwa ini ada resikonya juga. Apa saja sih resiko yang ada dalam trading ini? Oh, resikonya cukup besar kalau kita nggak ngerti sistemnya, bisa hilang semua, ya. Tapi yang paling jelas di dalam bisnis futures trading, Bapak Ibu nggak usah takut karena gini, setelah kita belajar, mengerti, memahami, itu Anda harus latihan dulu di namanya demo account atau virtual account. Latihan dulu kalau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, semua orang tergantung masing-masing ya. Tergantung kecakapan masing-masing, tergantung rajinnya orang. Nah, kalau misalnya sudah latihan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oke, saya udah bisa nih, saya mau pakai uang betulan sekarang. Ya, jadi ada masa trialnya pakai uang bohongan. Kalau sudah bisa, barulah pakai uang betulan. Jadi nggak bisa belajar cuma 2 jam, 3 jam, tiba-tiba langsung pakai uang betulan, itu salah. Nah, kapan seseorang bisa dinyatakan siap itu?
Nah, tergantung seorang itu. Ketika dia merasa, jadi siap itu bukan hanya siap ngerti cara baca grafik ya, tapi dia juga harus siap secara mental loh. Hmm. Dia harus punya kesiapan mental kalau dia untung, kalau dia rugi. Kalau untung sih everybody happy lah. Tapi ketika rugi, dia siap nggak menanggung resiko kerugian. Kalau dia secara batinnya, secara emosionalnya, secara psikologinya sudah yakin, oke, saya tahu di sini ada suatu bisnis itu pasti ada untung, ada rugi. Saya siap tanggung resiko. Barulah dia masuk ke uang betulan. Tapi kalau dia misalnya secara teknikal dia ngerti, tapi belum siap nih kalau ada rugi, jangan. Hmm. Baik, kalau untuk trading sendiri ini kan sebenarnya bermacam-macam ya, termasuk dengan adanya komoditas-komoditas yang soft commodity, kemudian hard commodity dan sebagainya. Untuk di futures ini apa sih yang masih menjadi primadona? Oh, primadonanya tetap emas. Emas ya. Emas tetap menjadi primadona. Kenapa? Karena pergerakan harganya sangat volatile, sangat berfluktuatif, apalagi saat ini. Ya, kenapa saat ini kok lagi enak sekali? Karena kalau kita punya uang, saya punya uang banyak nih. Kalau saya mau simpan di saham, saat ini kita udah tahu sendiri PPKM. PPKM tuh nggak cuma ngomong di Indonesia ya, sedunia raya ini semuanya ngerasain yang namanya COVID. Akibat COVID semua satu dunia ini berbicara tentang lockdown, semua usaha nggak ada yang bagus. Jadi jangan berpikir wah pemerintah kita nggak benar, nggak. Satu dunia ini begitu, ya termasuk di Amerika. Di Amerika sendiri juga pertumbuhan ekonominya tidak sebagus sebelumnya ya semenjak adanya COVID ini. Nah karena itu maka aktivitas produksinya pun berkurang. Aktivitas produksi berkurang, perusahaannya omsetnya berturun dong secara logika. Maka harga saham juga turun. Nah, kalau harga sahamnya turun, maka orang yang punya uang akan meletakkan uangnya di instrumen yang lebih menguntungkan. Instrumen yang menguntungkan di mana? Di emas. Kenapa di emas? Karena emas disebut sebagai safe haven, simpanan yang anti resesi. Maka pergerakan harga emas cenderung naik. Cenderung ya, bukan naik terus, cenderung. Bu, tapi kemarin ada masa turun, iya. Pasti akan ada masa-masa koreksi. Jadi sekalipun pergerakan harga emas selalu naik, tetapi akan ada masa-masa koreksi. Baik, Mbak Elis, kalau untuk orang ingin melakukan atau ingin terjun ke dunia trading ini, siapa saja yang bisa dan apa syarat-syaratnya? Sebetulnya zaman sekarang ini generasi milenial sudah mulai belajar tentang trading ya. Bahkan trader saya yang paling muda tuh sekarang anak-anak SMA yang baru masuk. Jadi tidak terbatas usia ya, siapa saja bisa? Ya, saat ini tidak terbatas usia lagi. Kalau dulu ya minimal 21 tahun. Tapi kalau saya sih selalu menyarankan minimal 20 tahun lah ya. 18 tahun lah, jangan terlalu SMP juga saya biasa nggak sarankan. Karena secara emosional pasti dia berbeda ya. Karena trading ini kan bicara tentang emosi juga dan ketahanan dana juga. Buat saya adalah yang terpenting siapa yang mau masuk dan belajar dunia trading adalah semua orang bisa. Jadi jangan terlalu berpikir, aduh Bu, tapi saya background pendidikannya cuma tamat SD, cuma tamat SMP. Nasabah saya Eko di Palembang, tamatan STM, satu harinya bisa kurang lebih 100, minimal $100 lah ya, saya distraksi, lupa saya 100 berapa. Tapi paling tidak di $100 per hari. Tamatan STM, dia kerja di gudang, datang ke saya hanya bilang, Bu Elis saya mau belajar, saya punya handphone, saya punya tabungan. Tapi saya mau belajar Bu. Nah kata-kata mau belajar itu yang saya sangat respect karena nggak semua orang pengen melalui proses belajarnya. Terlalu banyak orang pengen hasil nggak mau prosesnya. Satu hari sekarang dia bisa $100. Tamatan STM, kerjanya di gudang 1,4 satu hari. 10 hari bisa 14 juta. Dia datang ke saya cuma bilang gini, Bu, rasanya saya mimpi punya uang sebanyak yang Ibu omongin karena saya cuma tamat STM, saya nggak punya uang untuk lanjut kuliah. Manajer saya aja gaji cuma 4 juta, Bu. Tetapi tadi Mbak Elis mengatakan bahwa memang harus modal dulu ya, 7 juta ya? Latihan dulu. Latihan dulu. Ketika sudah latihan, bisa firm, yakin, baru pakai uang betulan. Jadi nggak usah takut, oh saya harus siapin modal dulu ya Bu. Enggak. Latihan dulu, udah ngerti bisa baru pakai modal. Kalau sudah siap mental, matang secara mental, ini pokoknya tidak terbatas usia, tidak terbatas status sosial ekonomi, sudah bisa terjun ke untuk melakukan trading ini. Kalau begitu punya handphone dan mau belajar. Dan mau belajar, baik. Terakhir Mbak Elis, ini apa yang harus kita lakukan kalau seandainya saya saat ini mau terjun ke dunia trading? Apakah saya harus mendownload suatu aplikasi? Apakah saya harus menghubungi financial planner atau seperti apa?
Kalau mau belajar boleh, di saat ini link-link YouTube pun banyak ya, tapi saran saya cari mentor yang tepat lah ya, karena ada banyak juga mentor-mentor yang saat ini menjebak pada akhirnya ngajarin dan minta supaya mengelola dana ya. Buat saya prinsipnya Bapak Ibu cari informasi sebanyak-banyaknya, karena saat ini link YouTube dan buku-buku tentang trading itu sudah semakin banyak di pasaran sana. Tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat adalah sukses berawal dari mimpi. Tapi mimpi tanpa eksekusi hanya ilusi. Ya. Jadi kalau mau jadi seorang trader hebat, kalau mau punya penghasilan yang besar, Anda harus mulai belajar. Harus mulai belajar tentang eksekusinya, jangan hanya bermimpi aja. Baik, sukses tanpa sukses harus dengan mimpi, tetapi mimpi itu tidak ada artinya kalau berawal dari mimpi, tetapi mimpi tidak ada artinya kalau tanpa eksekusi, begitu ya. Mimpi tanpa eksekusi adalah ilusi. Baik, Mbak Elis, terima kasih banyak bersedia menjadi narasumber kami di Dialog Nusantara Petang pada hari ini. Terima kasih Mbak Elis, salam sukses. Salam sukses, sehat. Pemirsa, Korea Selatan sedang melakukan operasi untuk mengevakuasi lebih dari 380 warga Afghanistan dengan pesawat militer. Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu 25 Agustus mengatakan ini dilakukan sebelum batas waktu 31 Agustus bagi pasukan asing untuk menyelesaikan evakuasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Petang kali ini. Informasi menarik dari mancanegara akan hadir pada pukul 21 di program Apa Kata Dunia. Dan tentunya kami memiliki informasi atau kabar baik untuk Anda warga Lampung, karena mulai 15 Agustus 2021 Anda telah dapat menyaksikan tayangan Nusantara TV dengan kualitas yang lebih baik pada frekuensi 43 UHF, dan nantikan kami juga untuk hadir di area Anda untuk warga Bali. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tiga pesawat angkut militer Korea Selatan yang membawa warga Afghanistan tiba di Bandara Internasional Incheon di Seoul pada Kamis 26 Agustus. Wakil Menteri Luar Negeri Choi Chong-mun dalam konferensi pers mengatakan ini sebagai aksi solidaritas kepada Afghanistan yang telah bertahun-tahun membantu upaya pembangunan kembali Korea Selatan di Afghanistan. 그간 아프가니스탄에서 우리 정부 활동을 지원해온 현지인 직원, 그리고 배우자, 미성년 자녀, 부모 등 380여 명의 국내 이송을 추진해 왔습니다. 이들은 현재 아프가니스탄 카불 공항에 진입 중에 있으며 우리 군수공기를 이용 내일 중 인천국제공항에 도착할 예정입니다. 정부는 우리와 함께 일한 동료들이 처한 심각한 상황에 대한 도의적 책임, 국제사회 일원으로서의 책임, 인권 선진국으로서의 국제적 위상, 그리고 유사한 입장에 처한 아프간인들을 다른 나라들도 대거 국내에 이송한다는 점 등을 감안하여 8월 이들이 국내 수용 방침을 결정하였습니다. Puluhan ribu warga Afghanistan yang takut akan penganiayaan telah memadati Bandara Kabul sejak Taliban mengambil alih negara itu. Sejauh ini sedikitnya 70 ribu warga Afghanistan telah dievakuasi. Taliban mengatakan semua bantuan evakuasi dari negara asing harus selesai pada 31 Agustus dan meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendesak warga Afghanistan berbakat untuk meninggalkan negara itu. Dari Korea Selatan, kontributor Nusantara TV melaporkan.